Amin. Untuk pengorbananmu. Dan Ya, Bapa. merayakan kebangkitan Yesus. Amin. Amin. Agar kami bangkit dari segala hal. Khususnya kami mau bangkit dari segala kedinginan ataupun keinginan dari kami. Amin. Kami berdoa biar kami diberikan suatu pemahaman yang sempurna tentang arti kebangkitan Yesus. Bukan hanya sekedar kami bernyanyi, bukan kami sekedar kami merayakan, tapi kami maknai kebangkitan. Agar kami memiliki suatu pengharapan di dalam Engkau. Ada janji yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan, agar kami tak bersuka cita, tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam mengiringi Engkau. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan. Biar kami tetap teguh di dalam mengiringi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini, agar iman kami semakin diteguhkan. Dan Tuhan, pengiringan kami di dalam Engkau semakin dibaharui. Oh, Kau mati dan bangkit untuk hidup kami Tuhan, untuk menebus hidup kami dari dosa. Agar kami tidak lagi Tuhan hidup di dalam dosa, hidup di dalam keinginan daging kami, hidup dengan terikat dengan dunia ini. Tapi kami dilepaskan dari semuanya itu Tuhan, untuk tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami percaya Engkau mengurapi kami, khususnya mengurapi hamba yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan, biarlah Engkau terus mempertajam suara mereka, memberikan mereka suara yang indah untuk membawa jemaat-Mu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kami juga bisa menikmati hadirat Tuhan dengan pujian dan penyembahan. Kami sangat dipuaskan Tuhan, kami bisa menari, kami bisa bersuka cita. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu, agar Tuhan mengurapi hati kami, mengurapi pendengaran kami, pemikiran kami Tuhan. Kami percaya saat kami datang ke tempat ini di hari kebangkitan, ada sesuatu yang kami rindukan dari Tuhan, yaitu kebenaran yang mengasah kehidupan kami, yang memperdalam Tuhan kerinduan kami untuk mendengar suara-Mu. Bahkan Engkau mengurapi hamba yang telah mempersiapkan urapan ilahi, otoritas ilahi mengalir atas hamba-Mu. Bahkan kami semua Tuhan, kami mau melepaskan segala Tuhan pemikiran yang tidak benar, yang tidak benar pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami diisi dengan yang dari Engkau. Tuhan, kami sepakat, kami patahkan segala setan iblis yang mengalihkan pemikiran kami, hati kami, pendengaran kami kepada hal-hal yang tidak benar. Di dalam nama Yesus, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkarya dan Kau, bertata dan Kau di tengah-tengah kami. Kami merindukan sesuatu. Ada Tuhan, suara Tuhan mengingatkan kami untuk kami bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Itulah firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Kami memohon semuanya ini, terpujilah Engkau, Allah yang kekal, Allah yang kudus, Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang lain. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan tepat di tanggal 5 Maret 2026 pagi hari ini, kita sama-sama sebagai umat Kristiani merayakan hari kebangkitan Tuhan Allah kita. Siapa namanya saudara? Yesus Kristus. Bagaimana Dia bangkit pada hari yang ketiga dan mengerjakan kemenangan yang sempurna dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini dengan tidak berlama-lama, tema firman Tuhan saya beri judul yaitu Victory Completed, yang artinya kemenangan yang sempurna. Katakan sama-sama, kemenangan yang sempurna.
Lebih kuat lagi kemenangan yang sempurna. Saudara, kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib telah mengerjakan kemenangan yang sempurna. Bagaimana 3 hari yang lalu sudah disampaikan bagaimana Yesus mati bukan hanya sekedar mati, saudara, tetapi lewat kematian Kristus bagaimana dia mengalahkan dosa dan maut itu. Dan pagi hari ini kita boleh menerima kemenangan yang besar yang daripada Yesus Kristus, bagaimana penderitaannya, bagaimana pengorbanannya yang luar biasa yang dia kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amen. Saudara dikasih Tuhan, salib tidak akan pernah berarti dan tidak ada artinya tanpa Yesus tergantung di salib itu sendiri. Amen. Amen. Salib, saudara, hanya sebatas kayu biasa, ya, yang dibuat oleh manusia bentuknya vertikal dan horizontal. Tetapi salib menjadi berarti karena ada Yesus di sana. Yesus bukan hanya mati tergantung, tetapi Yesus mengerjakan keselamatan dan memberikan kemenangan yang sempurna. Seringkali orang melihat salib, saudara, sebagai simbol kekalahan. Seringkali orang melihat salib itu terlihat seperti akhir segalanya. Dan waktu Yesus harus menanggung penderitaan itu, saudara, orang melihat Yesus itu seperti mengalami kekalahan yang total. Bahkan bukan hanya itu saja, bahkan murid-muridnya, saudara, meninggalkan Yesus. Waktu murid-muridnya meninggalkan Yesus, waktu Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya berkata tidak ada harapan lagi. Semuanya sudah berakhir. Tapi pagi hari ini, saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang terlihat seperti akhir sebenarnya adalah kemenangan yang sempurna. Katakan kemenangan yang sempurna. Kemenangan yang sempurna. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 19 dari ayat 28 sampai 30. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yang tidak membawa Alkitab boleh baca di depan saja. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. 2, 1, ya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkan ke mulut Yesus. Yesus meminum anggur Asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Silakan duduk, saudara. Saudara, sebelum Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, ada 2 kalimat yang akan kita temukan di situ. Yang pertama, Yesus katakan, aku haus. Saudara, aku haus di sini menunjukkan bahwa kita punya Tuhan Allah yang namanya Yesus Kristus. Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar manusia, saudara. Maksudnya dia benar-benar manusia. Makanya dia haus. Karena kita tahu penderitaan yang begitu berat yang dia kerjakan. Tetapi saudara, yang menariknya, di atas kayu salib, bagaimana Yesus tidak berkata aku kalah. Di atas kayu salib Yesus tidak berkata semuanya gagal, tetapi di kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Apa saudara? Sudah selesai. Nah, dalam bahasa Yunani, saudara, sudah selesai ini, ya saudara, memiliki arti tetelestai, yang memiliki 3 arti. Yang pertama, hutang sudah lunas. Yang kedua, tugas sudah tuntas. Yang ketiga, kemenangan sudah diraih. Amen. Saudara, waktu Yesus mengatakan sudah selesai, dalam bahasa Yunani dikatakan tetelestai, yang memiliki 3 arti. Yang pertama, hutang sudah lunas. Katakan sama-sama, hutang sudah lunas. Hutang sudah lunas. Yang kedua, tugas sudah tuntas. Tugas sudah tuntas. Yang ketiga, kemenangan sudah diraih. Kemenangan sudah diraih. Amin. Next, saudara, kalau kita bicara tentang hutang sudah lunas, hutang dan dosa ini, saudara, memiliki cara kerja yang sama, yaitu mengikat. Katakan mengikat. Mengikat. Saudara,
waktu kita berhutang dengan seseorang, baik itu lewat seseorang secara langsung, atau kita berhutang lewat bank, atau kita berhutang di zaman sekarang lebih mudah pinjol secara online, awalnya pasti sukacita, awalnya pasti baik saja. Tetapi saudara, namanya hutang pasti itu lama-kelamaan itu akan mengikat. Namanya hutang itu pasti akan menekan. Namanya hutang itu pasti akan mengejar setiap kehidupan kita. Karena kenapa saudara? Semakin lama saudara tidak bayar hutang, bunganya semakin naik, bunganya semakin bertambah. Semakin lama saudara tidak bayar hutang saudara, waktu saudara sudah lewat dari jatuh tempo, maka ada bayaran tambahan yang harus saudara bayar, ada denda. Dan semakin saudara biarkan hutang saudara tidak dibayar, itu semakin menakutkan. Setuju? Saudara, yang paling menakutkan dari hutang itu apa saudara? Yang pertama itu teror. Saudara, saya juga punya hutang. Ya, kalau saya beli sesuatu apa di Shopee, bayarnya bulan depan, atau bisa dibayar cicilan 3 kali. Saudara tahu, kalau kita berhutang dengan orang maupun bank dengan aplikasi saudara, contoh bayaran hutang tanggal 25 harus bayar, dari tanggal 20, 21, 22, 23, 24 itu sudah diteror saudara. Sudah diingatkan, jangan lupa bayar, jangan lupa bayar, jangan lupa bayar. Sampai tanggal 25 diingatkan, jangan lupa bayar. Kalau kita punya uang baik-baik saja. Tetapi masalahnya kalau kita tidak punya uang, itu menakutkan. Bukan hanya itu saja saudara, yang lebih menakutkan bukan hanya diteror, tetapi apa saudara? Kadang-kadang bisa ditelepon. Ya Pak, jangan lupa bayaran Pak, jangan lupa bayaran Pak. Sampai jatuh tempo, lewat dari tanggal pun dia akan telepon kita menerus. Bahkan yang lebih berbahaya lagi saudara, kalau kita pinjam secara online saudara, kadang-kadang kita masukkan nomor keluarga, dan nomor keluarga juga bisa diteror. Dan ditelepon setiap hari bisa sampai 10, 20, sampai 30 kali saudara. Dan bukan hanya itu saja, orang kalau tidak bayar hutang, yang paling menakutkan apa? Orang tersebut bisa datang ke rumah. Rentenir bisa datang ke rumah, orang suruhan dari bank bisa datang ke rumah, orang suruhan dari pinjol bisa datang ke rumah untuk menagih hutang. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Tidak punya hak. Karena kita salah. Karena kita berhutang kepada manusia. Karena kita berhutang kepada bank, karena kita berhutang kepada sesuatu saudara. Sehingga apa? Waktu orang datang ke rumah kita, itu membuat kita makin khawatir, menjadi takut. Dalam Amsal 22 ayat 27 saudara, di sana dikatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Maksudnya apa? Saudara, waktu kita pinjam uang dengan seseorang saudara, secara otomatis firman Tuhan katakan kita ini jadi budak, jadi hamba. Karena apa? Karena status kita di bawah orang yang pinjemin kita uang. Dan orang yang statusnya minjemin kita uang bisa sesuka-suka kita untuk melakukan apa saja kepada orang yang berhutang kepada kita. Setuju? Ya. Dan status kita ini jadi budak, jadi hamba. Nah, sama halnya saudara dengan dosa. Dosa juga bekerja sama seperti kita berhutang dengan manusia. Yang pertama, waktu kita jatuh dalam dosa, dosa itu akan mengikat kehidupan kita. Dan yang kedua, akan membuat manusia tidak bebas, akan membuat manusia merasa bersalah. Sehingga apa saudara? Waktu kita jatuh dalam dosa, dosa bukan hanya mengikat, tapi membuat kita jauh daripada Tuhan. Perbandingannya adalah dalam Yohanes 8 ayat 34. Di sana dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Apa saudara? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, ada perbandingan dalam Amsal 22 sama Yohanes pasal yang ke-8 antara orang yang berhutang kepada manusia dengan orang yang jatuh dalam dosa. Statusnya sama, jadi budak. Statusnya sama, jadi hamba. Ya, makanya saudara, dosa ini bukan bicara hanya ikatan saja, tetapi dosa juga bicara tentang hamba, budak. Amin. Jadi saudara, namanya hutang itu pasti harus dibayar. Amin. Amin. Dosa juga sama saudara. Dosa juga ada harga yang harus dibayar. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah
Jadi saudara, upah dosa adalah maut. Di sini inti Injilnya berkata, ketika Yesus berkata sudah selesai, tetelestai, artinya harga sudah dibayar penuh. Amin. Tidak ada lagi tuntutan bagi orang percaya. Amin. Amin. Ya, hutang sudah lunas. Next, saudara, waktu Yesus sebelum dia mati di atas kayu salib, saudara, waktu dia katakan tetelestai, saudara, waktu dia katakan sudah selesai, hutang sudah lunas, saudara, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Ada kemenangan yang dikerjakan atas dosa kita. Amin. Amin. Dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15, saudara, mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Dengan menghapuskan apa, saudara? Sekali lagi, dengan menghapuskan apa, saudara? Surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadi mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, apa yang dikerjakan Yesus? Bagaimana Yesus memberikan kemenangan atas kehidupan saya dan saudara? Hutang kita lunas. Amin. Yaitu Yesus katakan dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang itu hanya bisa terhapus ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan ketika tangannya dipaku. Amin. Dan detik hari itu sampai hari ini hutang kita lunas. Haleluya. Sudah dibayar, saudara. Amin. Saudara, zaman dulu, dalam sistem keuangan di zaman dulu, saudara ya, kata tetelestai, saudara, sering ditulis di kwitansi ketika hutang sudah dibayar atau sudah dilunasi oleh seseorang. Jadi di zaman dulu, saudara, waktu kita bayar hutang itu lunas, ada kwitansinya, tulisannya tetelestai, yang artinya tidak ada sisa, tidak ada cicilan, tidak ada tuntutan lagi. Maksudnya apa? Saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus berkata, hutangmu, hutang dosamu sudah lunas. Amin. Sudah lunas, dibayar. Bukan sebagian, saudara, tetapi seluruhnya. Dan Amin. saudara bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai manusia, saudara, tidak mampu mengerjakan setiap hutang-hutang. Hutang itu bicara tentang dosa-dosa kita. Amin. Tetapi hanya Yesus itu sendirilah yang mampu menuntaskan setiap hutang-hutang kita. Makanya saudara, firman Tuhan katakan sudah selesai. Hutang kita sudah lunas dibayar. Tidak ada sisa, tidak ada cicilan lagi, tidak ada hutang lagi. Semuanya sudah lunas dibayar free. Amin. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Kau Yesus. mengerjakan kemenangan yang sempurna. Kau mengerjakan kemenangan yang sempurna. Amin. 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 Next, yang kedua, pengertian yang kedua yaitu tugas apa, saudara? Sudah tuntas. Tugas sudah tuntas. Saudara, waktu Yesus lahir di dalam dunia, dia punya tujuan. Tujuannya apa, saudara? Untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Sekalipun Yesus lahir dari anak tukang kayu, saudara, tetapi Yesus tidak punya cita-cita untuk punya toko mebel. Yesus tidak punya cita-cita untuk punya usaha toko bangunan. Tetapi sebaliknya, Yesus punya cita-cita. Waktu dia datang ke dalam dunia, tujuannya jelas, menyelamatkan manusia. Amin. Pengertian yang kedua yaitu tugas sudah tuntas. Tugas itu, saudara, bicara tentang tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Tanggung jawab. Pekerjaan yang harus dilakukan. Sedangkan tuntas itu, saudara, bicara tentang selesai total, Amin. lengkap, tidak setengah-setengah. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Yesus hadir dalam dunia, dia tahu dia punya tugas, dia punya tanggung jawab, dia punya pekerjaan yang harus dia lakukan. Tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan yang dia lakukan, saudara, tidak setengah-setengah. Amin. Tetapi dia lakukan dengan selesai total. Amin. Amin. Lengkap, semuanya beres, saudara. Tidak ada yang tersisa, tidak setengah-setengah, tetapi dia lakukan itu semua dengan total. Dalam kata sederhana, saudara, dengan segenap hati. Amin. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, saudara, dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Amin. Amin. Saudara, dalam dunia kita semua bertanding Ya. dalam pertandingan iman, saudara. Dan Yesus juga bertanding dalam pertandingan iman waktu dia berada dalam dunia. Tetapi Yesus bertanding, saudara, itu mencapai garis akhir. Amin. Sampai selesai, sampai finish. Dan sekarang tugas kita adalah mengerjakan tugas itu, saudara. Amin. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi saudara kalau ikut Yesus harus sampai garis akhir. Amin. Kalau saudara hari ini menderita, itu bagian kita sebagai orang percaya. Ya. Kalau saudara hari ini sedang mengalami sakit penyakit, itu bagian saudara dari orang percaya. Tetapi tugas saudara, waktu saudara menderita, waktu saudara sakit, saudara harus berjalan sampai garis akhir. Amin. Karena kenapa? Karena itulah tujuan kita, memelihara iman kita sampai kita menyelesaikan pertandingan kita Haleluya. dengan baik. Amin. 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 Next, saudara, bicara tentang tugas sudah tuntas, kita akan lihat perjalanan Yesus. Tugas yang dikerjakan oleh Yesus itu total, saudara, tidak setengah-setengah. Amin. Ada kemenangan atas penderitaan yang dia kerjakan sampai dia katakan sudah selesai. Saudara, seringkali kita berkata bahwa penderitaan terberat yang Yesus hadapi waktu dia tergantung di atas kayu salib. Tapi pagi hari ini, saudara, saya mau katakan, saudara, penderitaan terberat yang Yesus alami waktu dia berada di Taman Getsemani. Saudara, firman Tuhan jelas katakan waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Yesus mengalami pergumulan yang berat. Amin. Sampai firman Tuhan mencatat tubuhnya bergetar. Tubuhnya mengalami ketakutan yang dahsyat. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, saudara, dia katakan seperti ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Amin. Saudara, selama kita punya orang tua, pernah enggak orang tua kita ngomong seperti itu? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Saudara, dalam perjalanan Yesus kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Amin. Tetapi dalam status manusianya, bagaimana ada banyak pekerjaan-pekerjaan hebat luar biasa yang Yesus kerjakan. Yesus pernah dicobai di padang gurun selama 3 hari dan dia menang. Amin. Tetapi di Taman Getsemani, saudara, Yesus mengalami ketakutan yang dahsyat. Dia katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Amin. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Saking Yesus ketakutan, dia tersungkur berdoa sampai tubuhnya bergetar. Malaikat Tuhan sampai datang. Kasih apa, saudara? Halo? Waktu malaikat Tuhan datang, kasih apa? Ayo, harus jawab, saudara. Waktu malaikat datang, kasih apa sama Yesus? Kasih kekuatan. Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya bergetar. Tetapi malaikat melihat kondisi Yesus begitu, waktu itu sudah kritis banget, saudara. Sampai-sampai malaikat datang memberikan kekuatan kepada Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Darah pertama kali tercurah bukan ketika Yesus dicambuk, tetapi darah pertama kali tercurah waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Amin. Alkitab katakan keringatnya bercucuran seperti darah. Saudara, darah pertama keluar bukan dicambuk, bukan pada saat Yesus dicambuk, bukan pada saat Yesus pikul salib. Tapi darah pertama kali tercurah waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Amin. Ketakutannya, saudara, keringatnya berubah menjadi darah. Amin. Saudara, pergumulan apa yang hari ini engkau hadapi? Penderitaan apa yang hari ini engkau hadapi? Pernahkah engkau berkata kepada suamimu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya? Pernahkah engkau berkata kepada istrimu, waktu engkau bergumul dalam ketakutan sampai keringatmu berubah menjadi darah? Saudara, tidak ada yang bisa gantikan itu semua. Amin. Pergumulan yang saudara alami tidak berat dari pergumulan yang Yesus alami. Ya. Waktu dia berada di Taman Getsemani, saudara, dia sudah mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan yang kedua, saudara, selesai dari Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, saudara, apa yang terjadi? Muridnya namanya Yudas, dia nanti.
Apa yang dilakukan Yudas, saudara? Dia cium Cium. Yesus. Yes. Saudara, yang hianati Yesus siapa? Yudas. Yudas statusnya siapa? Murid. Saudara bisa alami pergumulan berat yang Yesus kerjakan di Taman Getsemani sampai Yesus ditangkap. Yesus ditangkap, saudara, bukan orang lain yang menangkap dia, tetapi Yudaslah yang mengkhianati Yesus. Yudaslah yang menjual Yesus. Dia mencium kaki Yesus dengan tujuan ini orangnya yang harus kamu tangkap. Saudara, penderitaan yang kita alami tidak lebih berat dari apa yang Yesus alami. Amin. Di Taman Getsemani Yesus mengalami pergumulan yang berat. Yang kedua, ketika Yesus ditangkap, Yesus harus dikhianati oleh muridnya yang namanya Yudas. Dan yang ketiga, saudara, Yesus harus dihadapkan ke Pilatus dan Herodes. Saudara tahu waktu Yesus dihadapkan ke Pilatus dan Herodes, status Yesus di sini seperti direndahkan, saudara. Karena kenapa, saudara? Seperti ini. Waktu Yesus dihadapkan ke Pilatus dan Herodes, jelas-jelas Yesus tidak punya kesalahan. Amin. Tidak ada satu kesalahan pun yang didapati pada diri Yesus. Tetapi Yesus harus dihukum juga. Yesus harus dihukum. Dan yang lebih menyakitkan lagi, saudara, ada seorang penjahat yang luar biasa namanya Barabas. Ya, penjahat ini dibawa keluar, saudara, dan rakyat disuruh pilih Barabas atau Yesus. Hanya satu orang yang boleh dibebaskan waktu itu. Pilih Barabas atau Yesus. Barabas adalah orang yang jahat, orang bajingan, orang kurang ajar. Pokoknya semua yang jahat ada pada diri Barabas. Tetapi rakyat pilih Barabas. Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum. Status Barabas berubah, saudara, digantikan oleh Yesus. Saudara bisa bayangin? Tugas sudah tuntas. Tugas sudah setuntas itu bukan hanya setengah-setengah, ini yang dikerjakan oleh Yesus. Amin. Dari Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap sampai Yesus harus ditukar dengan Barabas, bukan hal yang mudah. Dan dilanjutkan, saudara, yang keempat adalah Yesus dicambuk oleh tentara Romawi. Amin. Saudara, waktu saya searching, saudara, saya penasaran Yesus itu dicambuk berapa kali. Kalau menurut aturan orang Yahudi, kalau kita buat kesalahan yang fatal, itu kita dicambuk itu sebanyak 39 kali, tidak lebih dari 40 kali. 39 kali. Dan ada banyak orang mengalami kematian waktu dicambuk. Tetapi bagi hukuman orang Romawi, karena yang ukur ini adalah tentara Romawi, tidak ada ukuran, saudara. Tidak ada jumlah, tidak ada angka, bebas. Dan kita tahu, saudara, cambukan Romawi itu namanya flagrum. Dan kalau saudara beberapa hari lihat film Yesus, flagrum itu, saudara, punya identik cambukan itu, saudara, di ujungnya ada besi dan kaitan seperti pancingan. Ujungnya ada pancingan. Jadi waktu dicambuk, saudara, trak, yang terjadi apa? Kulitnya ikut ketarik, tas. Kulit Yesus ditarik. Kalau itu jumlahnya 40 kali, berapa banyak kulit Yesus robek, saudara? Berapa banyak kulit Yesus harus tergores dengan kaitan pancingan itu, saudara? Tidak mudah. Amin. Penderitaan yang Yesus alami tidak mudah. Dia lakukan semua tugas sampai tuntas. Amin. Dia harus menderita dengan cambukan. Bukan hanya badannya saja, saudara, tetapi kakinya juga dicambuk. Bukan hanya kakinya saja, kalau saudara nonton sampai depan perutnya juga dicambuk. Sampai kepalanya juga harus dicambuk, saudara. Dan ini menggambarkan bagaimana Yesus katakan, kalau kamu muridku, kamu jangan pernah mengasihiku setengah-setengah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, Amin. Amin. dengan segenap jiwamu, Amin. dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Saudara, cambukan. Kalau saya nonton cambukan, saudara, yang paling saya takutkan dari film Yesus itu cuma cambukan. Karena cambukan itu adalah penderitaan yang paling berat yang Yesus harus alami. Next, selesai cambukan Romawi, apa yang terjadi, saudara? Yesus harus dimahkotai duri. Saudara, mahkota duri, saudara, di zaman itu, saudara, waktu mahkota itu, saudara, ditancap di kepala, itu kan tajam sekali. Itu dipaksa, saudara.
Kalau saya baca bahasa aslinya saudara, itu sampai durinya itu menekan masuk ke saraf kepala Yesus. Saya nangis. Duri itu nancap keras. Bukan hanya badannya hancur, tapi kepalanya juga hancur, saudara. Dan saudara bisa bayangkan, saya nggak bisa bayangkan lagi rasa sakit yang Yesus alami. Amin. Saudara tahu Bapak Saudara melambangkan apa, saudara? Melambangkan penghinaan. Dihina Yesus, saudara. Saudara, kita punya orang tua kalau dihina pasti kita marah sebagai anak. Tapi kita punya Bapa dihina, saudara. Amin. Dan tidak ada satupun muridnya, saudara, yang menolong Yesus pada saat itu, saudara. Karena kenapa? Karena firman Tuhan harus digenapi. Amin. Mahkota duri ditancap sampai, kalau bahasa kita, sampai jucuk, saudara. Ya, sakitnya bukan main. Dan bukan hanya itu, saudara. Next, dilanjutnya, bagaimana Yesus harus kembali ke belakang. Bagaimana Yesus harus memikul salib ke Bukit Golgota. Ya, jalan salib, saudara, di sana dikatakan Via Dolorosa, yang artinya jalan penderitaan, jalan yang tidak mudah. Yesus pikul salib, saudara, tidak dibantu, tetapi dia pikul salib sendirian. Yang paling tragis, saudara, dia harus naik ke Bukit Golgota, yang artinya jalannya terus menanjak, bukan rata, bukan menurun. Dan kita bisa melihat situ, saudara, bagaimana Yesus harus terjatuh berulang kali karena penderitaan yang begitu berat. Dan dilanjutkan bagaimana Yesus harus disalib. Disalib ini bukan hanya diikat tangan dan kakinya saja, bagaimana tangan dan kakinya juga harus dipaku. Ada yang pernah di sini kena cucu paku? Kita langsung takut, saudara, takut tetanus kalau paku itu karatan. Dan Yesus kerjakan itu semua, saudara. Dan sebelum Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya, Yesus katakan sudah selesai. Amin. Tetelestai, yang artinya tugas sudah tuntas. Katakan terima kasih Yesus. Saudara, Yesus mengerjakan kemenangan atas penderitaan saya dan saudara. Harusnya kita di situ, saudara, bukan Yesus. Tetapi lewat penderitaan ini, saudara, mengingatkan kepada kita, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, kalau ada di antara saudara yang sedang menghadapi penderitaan, seolah-olah Yesus tidak tolong saudara, itu adalah proses, saudara. Proses Tuhan dalam hidup saudara untuk membuat saudara semakin dekat sama Tuhan. Amin. Penderitaan, pergumulan yang engkau alami tidak akan membuat engkau sampai mati, saudara. Tetapi penderitaan, pergumulan yang engkau hadapi itu akan membuat engkau mengenal Tuhan, siapa Yesus dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Amin. Dan yang ketiga, arti dari tetelestai, next. Arti yang ketiga yaitu kemenangan sudah diraih. Katakan kemenangan sudah diraih. Kemenangan sudah diraih. Saudara, kita tahu bahwa masalah terbesar manusia bukan uang. Masalah terbesar manusia bukan sakit penyakit. Masalah terbesar manusia bukan bicara tentang persoalan kita, pergumulan kita, tetapi masalah terbesar manusia dari dulu sampai sekarang itu dosa. Amin. Waktu Tuhan ciptakan manusia yang pertama, yang jadi masalah karena dosa. Makanya dalam Roma 3 ayat 23, karena manusia telah berbuat dosa, maka mereka kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Saudara, dari dulu, dari awal Tuhan ciptakan manusia sampai hari ini, yang jadi masalah manusia itu cuma dosa. Bahkan saudara, bukan hanya Adam dan Hawa saja yang jatuh dalam dosa, tetapi anaknya juga melakukan dosa. Bagaimana Kain, saudara, membunuh siapa, saudara? Habel. Jadi jelas, saudara, manusia, masalah terbesar dalam hidup manusia itu dosa. Amin. Makanya Yesus datang ke dalam dunia karena dia tahu dosa itu, saudara, tidak dapat dibayar sama manusia. Tidak dapat dibayar dengan kesetiaan kita, dengan pelayanan kita, dengan ketaatan kita, dengan apa yang kita beri. Tetapi dosa itu, saudara, hanya dapat dibayar ketika Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Haleluya. Amin. Next. Makanya, saudara, dosa itu jadi pemisah antara manusia dengan Allah. Amin. Di zaman dulu, saudara, untuk orang datang kepada Allah itu tidak mudah.
1 tahun sekali. Tugasnya itu hanya imam besar. 1 tahun sekali. Makanya saudara ada istilah dengan penghapusan dosa. Ya. Dan itu yang membuat di zaman dulu bagaimana ada bait Allah, di dalam bait Allah itu ada tabir, saudara. Tabir itu besar sekali, saudara, memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan semua orang, saudara, yang tidak layak hanya berdiri di depan halaman saja. Dan saudara perhatikan baik-baik, dosa itu menjadi pemisah antara hidup manusia dengan Allah. Amin. Makanya dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, saudara bisa lihat sendiri di situ, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Amin. Jadi saudara, jangan pernah anggap remeh dosa. Ya. Dosa itu jelas jadi pemisah antara kehidupan kita dengan Allah. Next. Dan saudara, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, tadi saya katakan, tetelestai. Arti ketiga yaitu kemenangan sudah diraih. Bagaimana waktu Yesus katakan sudah selesai, bagaimana bait Allah runtuh. Ya, tabir bait Allah, tirai bait Allah runtuh, yang artinya tidak ada pemisah. Amin. Katakan tidak ada pemisah. Tidak ada pemisah. Bagaimana tabir yang sangat tebal itu, saudara, memisahkan manusia dengan hadirat Allah. Yang najis dengan yang kudus, tidak semua orang bisa masuk, saudara, hanya imam besar saja. Dan itu pun setahun sekali. Tetapi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib dan dia katakan sudah selesai, doa kita tidak jadi penghalang lagi kepada Tuhan. Amin. Kita tidak perlu perantara manusia lagi. Tidak perlu sistem lama lagi, saudara. Tidak ada lagi pemisah antara manusia dan Tuhan. Amin. Masih ada ajaran sampai hari ini, saudara. Ada satu agama mengajarkan bahwa untuk kita menghapus dosa itu 1 tahun sekali, dan itu harus datang kepada pendetanya langsung. Itu dengan kertas atau ngomong langsung di satu ruangan, dan dia berkata di situ kepada pendetanya, dan pendetanya nanti doakan dia, dan dosa sudah lunas, dihapus. Saudara, firman Tuhan katakan tidak ada pemisah lagi antara manusia dan Allah. Amin. Amin. Kalau saudara berdosa, saudara tinggal masuk kamar, saudara datang kepada Tuhan. Amin. Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Detik Ya. itu juga Tuhan pasti ampuni saudara. Ya. Karena kenapa? Karena pemisah itu tidak ada lagi, saudara. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan bukan hanya di gereja saja. Di tempat tidur engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Di tempat kerja engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Waktu engkau membawa kendaraan, engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan. Karena kenapa? Karena tidak ada pemisah lagi. Amin. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Bagaimana pemisah itu, saudara, lepas. Dan status kita hari ini sama. Mau pendeta sekalipun, mau hamba Tuhan sekalipun, mau toto sidang sekalipun, mau jemaat Tuhan sekalipun, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Tujuannya cuma satu, saudara mau atau tidak. Amin. Amin. Next. Yang keempat, saudara, yang terakhir, bagaimana kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan dosa. Amin. Saya mau saudara baca bersama-sama 2-1 ya. Hai Hai maut, di manakah Dimanakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sesakanmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Saudara, kebangkitan Yesus mengalahkan maut dan dosa. Waktu Yesus katakan sudah selesai, pada hari ketiga dia bangkit dan dia katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Amin. Saudara, tidak ada orang yang mati bisa bangkit lagi kecuali Yesus. Amin. Amin. Kalau Yesus hanya sekedar mati, dia hanya sekedar menjadi tokoh besar, sejarah yang besar sampai hari ini. Tetapi Yesus bukan hanya mati, tetapi dia hidup, dan itu membuat status Yesus berubah menjadi Allah yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Dia bukan hanya mengerjakan hal-hal yang besar, tetapi dia juga memberikan kemenangan yang
besar dalam hidup kita. Dan Haleluya. dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Amin. Saudara, makanya saya katakan berulang kali kepada saudara, waktu saudara mendisiplinkan diri saudara untuk memuji Tuhan, saudara akan rasakan kuasa Tuhan luar Ya, biasa bekerja amin. dalam hidup. Amin. 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 Sebesar apapun dosa yang ada dalam hidup saudara, tetap lebih besar kasih Tuhan dalam hidup. Amin. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Ya, bagaimana ketika Yesus katakan sudah selesai, tetelestai, dan itu dibuktikan dengan kebangkitan. Yang pertama, hutang dosa kita lunas. Amin. Yang kedua, kuasa maut dihancurkan. Dan Amin. ketiga, hidup kekal diberikan dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara Haleluya. ingat baik bahwa apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, bagaimana dia memberikan kemenangan yang sempurna dalam hidup kita. Tidak ada satu celah, tidak ada satu cacat pun yang dia kerjakan, tetapi dia kerjakan semuanya dengan sempurna. Amin. Oleh sebab itu saudara, mari saya undang semua kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus buat bukti kasih-Mu dalam kehidupan kami. Waktu Engkau tergantung di atas kayu salib, tidak ada satu kata persumutan pun yang keluar dari mulut Yesus. Tidak ada satu keluh kesah pun yang keluar dari mulut Yesus. Tetapi Yesus hanya berdiam diri dan dikatakan sudah selesai. Amin. Yang artinya hutang sudah lunas, tugas sudah tuntas, Amin. kemenangan sudah diraih. Saudara, pagi hari ini kalau engkau ada dalam penderitaan, engkau tidak usah bersumut-sumut. Amin. Kalau engkau lagi dalam pencobaan, kalau engkau lagi dalam masalah, mulutmu nggak usah ngomel, saudara. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan bawa engkau ke dalam pergumulan yang berat sampai hari ini belum selesai, saudara tidak